Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi untuk pertemuan ke-6 mata kuliah Translation, yaitu tentang strategi penerjemahan. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan dulu anggota kelompok 6 itu sendiri, yaitu ada saya Chandra Wijaya, ada Husna Hanifah, dan juga ada Salwan Nur Alfiani. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita langsung ke pembahasan materinya. Nah, ada dua strategi yang bisa kita gunakan ketika menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lainnya. Contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan strategi tersebut yaitu strategi struktural dan juga strategi semantis. Yang pertama kita bahas tentang strategi struktural terlebih dahulu. Jadi, di dalam strategi struktural sendiri terdapat 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan melakukan penambahan atau addition, yaitu penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena struktur bahasa sasaran memang menghendaki demikian. Contohnya sebagai berikut. Bahasa sumbernya yaitu saya guru, maka diterjemahkan ke dalam bahasa sasarannya atau bahasa Inggris di sini menjadi I am a teacher. Yang kedua yaitu dengan melakukan pengurangan atau subtraction. Contoh kalimatnya dalam bahasa sumber seperti I used to be one of them. He is the door, isn't he? Maka diterjemahkan ke dalam bahasa sasarannya menjadi saya dulu bagian dari mereka, dia pelakunya kan? Nah, yang ketiga yaitu dengan transposisi atau transposition, yaitu dengan mengubah struktur bahasa sumber di dalam bahasa sasaran untuk mencapai kesepadanan. Contohnya sebagai berikut. Bahasa sumbernya kalimatnya seperti ini. Musical instrument can be divided into 2 basic groups. Dan diterjemahkan ke dalam sasaran menjadi alat musik dapat dibagi menjadi 2 kelompok dasar. Nah, selanjutnya strategi semantis. Di dalam strategi semantis sendiri terdapat 6 cara yang bisa kita lakukan ketika menerjemahkan suatu bahasa. Yang pertama yaitu penerjemahan resmi, yaitu untuk mendapatkan makna yang tepat sesuai dengan kata-kata baku. Penerjemah dituntut untuk tahu perkembangan bahasa atau kata-kata baku terjemahan suatu kata yang dianggap sebagai bahasa resmi. Yang kedua, penyusutan dan perluasan dari kata bahasa sumber. Misalnya, automobile diterjemahkan dengan mobil, atau whale diterjemahkan dengan ikan paus, bukan paus. Yang ketiga, modulasi, yaitu strategi untuk menerjemahkan frase, klausa, atau kalimat. Di sini pesan dalam kalimat bahasa sumber dipandang dari sudut yang berbeda. Strategi ini digunakan jika penerjemahan kata-kata dengan makna literal tidak atau kurang wajar dan luas. Misalnya, contohnya dari bahasa sumbernya itu I broke my leg, maka diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi kakiku patah. Nah, penerjemah di sini memandang persoalannya dari objeknya, yaitu kaki, bukan dari segi pelakunya. Dan sekarang yang keempat yaitu dengan pungutan atau borrowing, yaitu mencangkup transliterasi, mempertahankan kata-kata bahasa sumber secara utuh, bunyi atau tulisannya dan naturalisasi. Penulisannya pun disesuaikan dengan aturan bahasa sasaran. Nah, yang kelima, dengan padanan budaya, yaitu menggunakan kata khas dalam bahasa sasaran untuk mengganti kata khas dalam bahasa sumber. Karena budaya satu bahasa dengan budaya bahasa lain itu pastinya berbeda. Contohnya, bisa kalian baca sendiri seperti yang digambar di samping, oke? Dan yang keenam, yaitu padanan deskriptif, yaitu mendeskripsikan makna atau fungsi kata bahasa sumber karena tidak ada padanan kata yang tepat dalam bahasa sasaran. Contohnya, kalimat dalam bahasa sumber seperti ini, gadis itu menari dengan luwesnya, maka diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi the girl is dancing with great fluidity and grace. Nah, luwes di sini terjemahkan dengan bergerak dengan halus dan anggun. Karena ya seperti yang dijelaskan tadi, karena tidak ada padanan kata yang tepat di dalam bahasa sasaran. Nah, itu tadi 2 strategi yang bisa kita gunakan ketika kita sedang menerjemahkan sebuah bahasa. Namun seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa daerah. Setiap sukunya itu mempunyai bahasa yang berbeda dan dengan kebudayaan yang berbeda pula. Maka Indonesia itu memiliki beberapa kata yang sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain, khususnya bahasa Inggris. Maka, strategi yang dapat digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan kata atau ungkapan spesifik dalam kebudayaan Indonesia ke bahasa Inggris meliputi 10 strategi, yaitu ada padanan deskriptif, padanan budaya, pola khusus umum, kata serapan dengan tanpa modifikasi,
Terus modifikasi dengan ciri dan bentuk, penerjemahan harfiah, modifikasi dengan pernyataan fungsi, pentransferan, modifikasi dengan bentuk dan fungsi, dan pola umum khusus. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu oleh rekan saya yaitu Salwa dan Hani. Kami persilahkan. Saya persilahkan. Strategi padanan deskriptif adalah strategi yang paling sering digunakan oleh penerjemah profesional untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Contohnya pelebuan. Teks sumber. Dari situ keduanya pun berangkat ke Karangasem akan menyaksikan pelebuan yang hebat itu. Teks sasaran. From Denpasar, they set off together from Karangasem to become spectators at the imposing spectacle of the royal cremation ceremony. Kata atau ungkapan di atas diterjemahkan secara deskriptif untuk mengkomunikasikan makna secara akurat. Pelebuan adalah upacara pembakaran mayat khusus untuk orang-orang berkasta tinggi. Diterjemahkan dengan royal cremation ceremony. Demikian seterusnya. Kemudian strategi padanan budaya. Strategi padanan budaya adalah strategi yang juga sering digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Contohnya satpam. Teks sumber. Seorang satpam sejenak seperti tertegun menatap Santi. Teks sasaran. A security guard glanced at her. Dalam bahasa sumber, satpam adalah singkatan dari Satuan Pengamanan. Dalam bahasa Inggris, padanan yang menyerupai satpam adalah security guard. Kemudian strategi padanan pola khusus umum. Strategi pola khusus umum digunakan oleh penerjemah untuk menangani kata atau ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Contohnya belati. Teks sumber. Di mana subuh hari, di muka gedung komedi bisa bertemu tubuh lelaki diam terbaring dengan belati di dada. Teks sasaran. Where done outside the opera might reveal the outstretched body of a man, a knife in his chest. Belati merupakan sejenis senjata tajam yang digunakan untuk membela diri atau menyerang orang lain. Belati adalah salah satu senjata khas dari Indonesia yang mungkin karena bentuk dan ukurannya. Belati tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris, sehingga untuk kata belati, knife lebih sesuai karena knife atau pisau adalah kata yang lebih umum dari belati. Serapan. Strategi penerjemahan dengan kata serapan dilakukan oleh penerjemah dengan dua cara, yaitu dengan modifikasi dan tanpa modifikasi. Kata serapan dengan modifikasi, contohnya woolen. Teks sumber. Mereka menyebutnya woolen. Teks sasaran. They call woolen the resting period. Kata woolen diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai bahasa sasaran, kemudian diberi penjelasan sebagai modifikasi kata woolen. Kata serapan tanpa modifikasi, contohnya gamelan. Kau dengarkah suara gamelan tak putus-putusnya gelantunkan? Teks sasaran. Can you hear the sound of the gamelan endlessly rolling out? Penerjemah menyerap kata yang tidak memiliki padanan langsung itu secara langsung tanpa memberikan suatu penjelasan. Kata gamelan langsung diserap ke dalam naskah sasaran tanpa modifikasi. Dimodifikasi dengan ciri dan bentuk strategi penerjemahan dengan menjelaskan ciri dan bentuk kata atau ungkapan digunakan oleh penerjemah. Contohnya kapur sirih atau mengapur sirih. Teks sumber. Sri Asih duduk di balai lalu mengapur sirih. Teks sasaran. Sri Asih sat down on the sleeping platform and prepare a web of battle. Kapur sirih diterjemahkan sesuai dengan ciri dan bentuknya. Strategi penerjemahan transposisi. Contoh kuda lumping. Teks sumber. Di dalam rumah, banyak tamu asing lagi asyik main kuda lumping. Teks sasaran. There were many foreign guests dancing, translate on straw horses.
Dahulu, kuda lumping terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang keras dan telah dikeringkan. Seiring dengan perkembangan zaman, kulit sapi dan kulit kerbau keras itu semakin mahal untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kuda lumping. Sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jerami sebagai gantinya. Tetapi, kuda lumping tetap dinamakan kuda lumping, bukan kuda jerami. Hal inilah yang mendasari penerjemah untuk menerjemahkan kata lumping menjadi straw. Selanjutnya, modifikasi dengan pernyataan fungsi. Strategi penerjemahan dengan modifikasi pernyataan fungsi digunakan oleh penerjemah. Contoh, kain kafan. Teks sumber. Hanya ada seorang perempuan sedang sembahyang berkerudung kain kafan. Teks sasaran. There was only a woman praying her head covering funeral clothes. Kain kafan adalah sejenis kain yang digunakan untuk pemakaman, sehingga diterjemahkan dengan funeral atau burial cloth. Selanjutnya, strategi penerjemahan dengan pertransferan. Strategi penerjemahan dengan pertransferan digunakan oleh penerjemah. Contoh, keris. Teks sumber. Keris dan kain-kain itu, tanya kawannya sambil memperbaiki kedudukannya. Teks sasaran. One of the other two men shifted himself on his haunches. What about the crease? He asked. And all the pieces of clothes, what happened to them? Nah, kata keris ini umpamanya ditransfer ke dalam bahasa Inggris dengan menyesuaikan pelafalannya dalam bahasa Inggris, yaitu crease. Selanjutnya dimodifikasi dengan bentuk dan fungsi. Strategi penerjemahan dengan modifikasi bentuk dan fungsi digunakan oleh penerjemah. Contohnya, balai-balai. Teks sumber. Jadi apa gunanya kita memotong hari ini bila takkan ada orang yang datang membeli? Kata Negara dengan cemasnya. Lalu, duduk di antara balai-balai di sebelah meja itu. Teks sasaran. Negara look anxious. We shouldn't have killed that pig. She mumbled. No, if no one is going to eat here today. She sat down on the sleeping platform, but once stood up again. Nah, balai-balai sendiri ini adalah sejenis bangku yang berbentuk seperti panggung dan digunakan untuk istirahat atau tidur. Sehingga diterjemahkan dengan the sleeping platform. Selanjutnya, menggunakan pola umum khusus. Strategi penerjemahan dengan pola umum khusus digunakan oleh penerjemah. Contoh, pencari beling. Teks sumber. Mengajakmu mengenang keluarga beca, gelandangan, stasiun Senen, dan pencari beling. Teks sasaran. Inveigling you to remember the families of pedicab driver, itinerants, Senen Station, and used bottle collectors. Beling mengandung makna yang lebih umum. Beling mencakup botol, keramik, dan sebagainya. Penerjemah hanya memilih salah satu cangkupan makna beling, yaitu botol. Sehingga, padanan untuk mencari beling adalah use bottle collector. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya dapat dipahami dengan mudah, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Namun jika kalian ingin memberikan tanggapan atau ingin bertanya, kami persilahkan tulis tanggapan atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan jawab satu persatu. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.